Oke, so guys kita lanjut ya ke soal tes formatif kedua ya dari modul ke 9 ya, modul terakhir. Oke, so di sini kita langsung mulai aja dari pada sebenarnya ini turunan atau limit bentuk untuk tak tentu, yang dimana bentuk tak tentunya ini bukan 0/0, bukan infinite per infinite, melainkan bentuk lain yang biasanya kalau mungkin waktu SMA masih ingat ada yang infinite kurang infinite. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi bentuknya satu pangkat infinite. Nah, dan itu kalian bisa lihat aja macam-macam bentuknya di modulnya. Nah, cuman bedanya apa sih? Kok kayaknya ada infinite kurang infinite tapi kok kayak ada sesuatu yang aneh? Ya aneh. Kalau misalnya di SMA itu kan bentuknya adalah akar kurang akar. Tapi di sini tidak seperti itu. Kalau akar kurang akar, gampang, tinggal kita rasionalkan, sama-sama kita kali apa namanya sekawannya, kemudian kerjakan dengan limit infinite, yang dimana infinite per infinite, ya kan kurang lebih seperti itu. Nah, skenarionya sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan limit tapi ternyata bentuknya infinite kurang infinite, atau mungkin nol pangkat apapun itu, usahakan kita rubah menjadi bentuknya adalah infinite per infinite ataupun nol per nol, barulah kita kerjakan. Oke, limit x menuju infinite daripada ln x tambah 1 alias logaritma natural dikurangkan dengan ln x kurang 1 ini sama dengan berapa? Nah, kalau dimasukin ini hasilnya adalah infinite kurang infinite. Ya betul emang. Ya kan, ln infinite kurang ln infinite ya berarti infinite kurang infinite. Nah, sekarang bagaimana nih ngerjainnya? Sebenarnya banyak. Kalau kalian emang fokus ke materi yang ada di bukunya, itu pakai fungsi bla 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 bla, sebenarnya nggak usah terlalu pusing ke situ. Karena pada umumnya sebenarnya merubah bentuknya itu bebas. Karena di sini kalau emang nggak mau ambil ribet atau nggak mau ambil mau pusing, nggak ambil pusing, toh juga di apa namanya dicontoh sama teori yang ada di bukunya itu agak jauh berbeda ya. Kalau misalnya yang di buku contoh di bukunya pas di materi di depannya itu adalah satu per dikurang dengan satu per, sedangkan di soalnya sendiri itu fx kurang gx aja. Nah kurang lebih seperti itu. Ya udah, ini sebenarnya bisa kita rubah ya. Gimana nih caranya? Yaitu adalah sebenarnya logaritma natural itu kan sama kayak logaritma. Bedanya kalau logaritma biasa, bilangan basis logaritmanya itu 0, gitu ya. Terus sama lebih daripada satu. Tapi kalau logaritma natural, logaritma natural ini untuk bilangan basisnya itu adalah bilangan e ya. Jadi sebenarnya sifat-sifat logaritma yang bisa sifat logaritma yang ada di normalnya itu juga bisa kita pakai. Jadi ingat ya, log A dikurangkan dengan log B itu sama dengan log A per B. Ya sudah, coba kita rubah seperti itu. Ln X tambah 1 per X kurang 1. Ya. Sehingga kalau udah begini, ini kan hasilnya adalah ya infinite gitu ya, atau infinite per infinite. Nah, berarti kita kerjakan dengan cara menurunkannya saja, karena kalau mau dirubah kayak gimana pun malah nggak ketemu kan. Ya udah, ln ini sebenarnya turunan daripada ln kan adalah satu per, ya kan? Satu per x tambah satu per x kurang satu dikalikan dengan turunan daripada x tambah satu per x kurang satu. Nah, tapi kok kayaknya ribet banget ya? Ya emang begitu ngerjainnya. Jadi berarti kita mau nggak mau kita misalkan ini adalah u, atau mungkin kita pisahkan terlebih dahulu aja ya. U sama dengan x tambah satu, berarti u aksennya adalah satu, sedangkan v-nya adalah x kurang satu, berarti v aksennya adalah satu. Ya udah, u aksen kali v berarti 1 dikalikan dengan x kurang 1 dikurang dengan v aksen u. 1 kali x tambah 1 per v kuadrat.
berarti X kurang 1 kuadrat. Ya udah, berarti nih hasilnya adalah limit X menuju infinite daripada X kurang 1 per X tambah 1 dikalikan dengan yang namanya. Nah, ini jadinya X kurang 1 dikurang X dikurang dengan 1 per X kurang 1 kuadrat. Nah, alhasil berarti ini coret, ini sisa 1 gitu ya. Berarti jadinya limit X menuju infinite daripada ini kan X kurang 1 dikurang X kurang 1 hasilnya adalah min 2 ya. Berarti min 2 per X tambah 1. Nah, sebenarnya di sini kan kalau misalnya kita masukkan min 2 per infinite tambah 1 ya berarti per infinite, sehingga hasilnya adalah mau berapapun dibagi tak hingga itu angkanya pasti hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Nah, tapi kok ini jawabannya 1. Nah, setelah saya cek ya, menggunakan aplikasi ya, kalian bisa tahu pakai Wolfram Alpha atau segala macamnya, itu juga dicek ternyata hasilnya sama. Nah, tapi di sini ada cara lain nih, misalnya, mungkin kalau pakai cara ini jawabannya 0, kan gitu ya. Coba kita pakai cara yang lain. Misalnya kita mau langsung turunin aja, kan boleh ya. Nah, kan gak ada masalah. Ini kalau kita turunkan jadinya adalah 1 per X tambah 1 dikalikan dengan 1 dikurang dengan 1 per X kurang 1 dikalikan dengan 1, sehingga jadinya adalah limit X menuju infinite daripada ini berarti sama-sama kita kali X tambah 1 kali X kurang 1. Nah, kan gitu ya. Terus ini jadinya berarti 1 kali X kurang 1 dikurang dengan 1 kali X tambah 1. Berarti jadinya limit X menuju infinite daripada X kurang 1 dikurang X kurang 1 per X tambah 1 dikali dengan X kurang 1. Berarti hasilnya adalah sorry. Ini sorry. Apa namanya? Di sini ini ada yang ketinggalan ya. Kan ini di X tambah 1 ya kan, ini X kurang satunya kan masih ada sisa 1 biji. Nah, seperti ini. Nah, limit X menuju infinite ya, ini hasilnya adalah min 2 per X tambah 1 kali X kurang 1. Loh, sama aja ya kan. Nah, berarti min 2 per infinite ya kan, sama dengan ya 0 hasilnya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Jadi kalau misalnya emang mungkin kalian ada yang tahu, mohon koreksiannya ya kalau emang jawabannya bisa dapat 1 kayak gimana. Oke, so untuk lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini saya juga bingung karena ini kalau misalnya kita kerjakan, ini kan katanya 1 pangkat infinite. Nah, kan gitu ya. Nah, ini make sense kan? Ini jadi yang infinite kurang infinite di sini nih, ini adalah hasilnya sebenarnya. Jadi kalau kita cek coba ya, 2 kali E pangkat 0 dikurang dengan 1 pangkat 1 per 0 sama dengan ini 2 dikurangkan dengan 1 pangkat infinite. Nah, kok jadi beda ya bentuknya? Nah, jadi saya kesimpulannya adalah ini sebenarnya soalnya nggak begini modelnya, melainkan soalnya tuh ada kurungnya. Gini, gini. Sehingga kalau misalnya kita bikin seperti itu, jadinya kan gini ya, 2 kali E pangkat 0 dikurangkan dengan 1 dipangkatkan dengan 1 per infinite. Gitu ya, 1 per 0 sorry. Jadinya ini kan 2 kali E pangkat 0, ini kan bilangan. Ya kan, 2 kali 1 kurang 1 hasilnya 1 dipangkatkan dengan 1 per 0 itu adalah infinite alias tidak terdefinisi, sehingga sesuai kan bentuknya. So berarti nomor 2 ini ada kurung sebenarnya ya, cuman mungkin entah kurungnya nggak ke print atau apa ya kan, atau mungkin salah penulisan atau gimana. Yang penting ini harusnya ada dalam kurung ya, supaya bentuknya sama persis jadi 1 pangkat infinite. Oke, so gimana nih cara menyelesaikannya ya? Nah, jadi ingat, sebenarnya kalau misalnya kita mau mengerjakan itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet banget ya kan. Nah, jadi kalau misalnya pangkat itu gimana sih? Nah, kan gitu ya.
Nah, jadi kalau untuk pangkat gini ya, ada bentuk yang setara atau ekuivalen yang dimana misalnya sebuah fungsi kalau atau intinya pangkat seperti ini karena berhubung kalau kita turunkan itu juga nggak ada bentuknya ya kan. Jadi sebenarnya ini ada bentuknya tersendiri yang dimana jadinya adalah pangkat logaritma natural daripada fx dipangkatkan dengan gx, atau bentuknya ini fx pangkat gx ini itu setara dengan yang namanya pangkat daripada gx dikalikan dengan ln fx. So, dengan berpandu seperti ini, ya kalau ngerjain apa namanya limit yang bentuk eksponen, ya kurang lebih kita bisa akali dengan cara sifat yang dengan menggunakan sifat ini. Jadi dari soal nomor 2, limit x menuju 0 daripada 2 pangkat x dikurangkan dengan 1 pangkat 1 per x, ini bentuknya akan setara dengan yang namanya limit x menuju 0 daripada pangkat 1 per x dikalikan dengan ln 2 kali pangkat x dikurangkan dengan 1. Ya udah, berarti kira-kira nih gimana? Nah, gitu ya. Gimana cara nuruninnya? Ya udah. Ingat kan ini kan berarti kita nurunkan terhadap ya. Nah, jadi ini turunan daripada bilangan itu gampang sebenarnya. Persis banget kopas. Jadi sebenarnya kopas aja. Cuman jangan lupa dikaliin sama turunan pangkatnya itu. Sehingga ini jadinya dikali. Nah, ini kan kalau diturunin kan jadinya pakai U per V ya. Oke, berarti di sini kita sudah punya informasi bahwa U-nya adalah ln 2 pangkat x kurang 1, sehingga U aksennya adalah 1 per 2 pangkat x dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan turunan ini. Nah, ini kan 2 kali pangkat x, turunannya ya berarti 2 pangkat x, ya kurang lebih seperti ini. Terus untuk V-nya, kan berarti x, berarti V aksennya adalah 1. Berarti U aksen kali V berarti 2 pangkat x per 2 U aksen ya, pangkat x kurang 1 kal U aksen V dikalikan dengan x ditambah dengan dikurang ya, dikurang dengan V aksen ya, V aksen kali U ya, V aksennya adalah 1 kali U-nya adalah ln 2 pangkat x kurang 1 per V kuadrat, berarti per x kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dikalikan dengan ini gitu ya, pangkat ini dikalikan dengan ini. Nah, tapi ya kita nggak usah pakai kayak gini. Sebenarnya gini ya, ada sifat-sifat tertentu yang kalau misalnya nih, sebenarnya kan limit daripada ini. Jadi sebenarnya bentuk ini itu akan setara dengan yang namanya pangkat limit x menuju 0 daripada ln 2 pangkat x dikurangkan dengan 1 per x. Jadi sebenarnya tinggal kita cari nih. Nah, ini kan kalau dihitung kan hasilnya adalah 0 per 0, kan gitu ya. Nah, sehingga jadi kita perlu fokus ke bagian sini aja. Nah, berarti pangkat atau kita kerjakan secara terpisah ya. Mungkin ini kita kerjakan secara terpisah. Di sini. Ya udah, berarti tinggal kita pakai turunan aja deh. Jadi berarti U aksen. Oh, wait. Ini kan pembagian ya. Pembagian yang sebenarnya kalau emang misalnya kita kerjakan sebenarnya ini tinggal turunin atas, turunin bawah masing-masing ya, beda sama bentuk perkalian. Nah, jadinya berarti ini hasilnya adalah 1 per 2 pangkat x kurang 1 dikalikan dengan turunan daripada ini adalah 2 kali pangkat x per 1. Sehingga ini setara bentuknya dengan yang namanya limit x menuju 0 daripada 2 kali pangkat x per 2 pangkat x kurang 1, sehingga hasilnya adalah
2 kali E pangkat 0 per 2 kali E pangkat 0 dikurangkan dengan 1, hasilnya adalah 2 per 1, hasilnya adalah 2. Sehingga bentuknya ini setara dengan yang namanya E pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi hasil daripada limit X menuju 0 dari 2 E pangkat X kurang 1 dipangkatkan dengan 1 per X itu adalah E pangkat 2 ya. Jadi ini entah kayaknya kemungkinan besar karena faktor soalnya ada yang keliru sehingga pilihan gandanya juga keliru, atau mungkin dari sayanya sendiri yang mungkin ngerjainnya ini agak sedikit error gitu ya. Tapi intinya merubah ini itu ada sifatnya ya. Jadi fx pangkat gx itu sama aja kayak e pangkat ln daripada si fx pangkat gx ya. Sehingga jadinya adalah bentuknya setara dengan e pangkat gx dikalikan dengan ln atau logaritma natural daripada fungsi fx. Dan kemudian karena berhubung kita punya limit limit x menuju sesuatu daripada E pangkat sesuatu, maka ini bentuknya sama aja kayak E pangkat E dikalikan dengan E pangkat limit X menuju sesuatu daripada daripada sesuatu dari yang pangkatnya ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 sampai 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 3 dan 4 dan 5. Kita mulai dari nomor 3 terlebih dahulu dan soalnya adalah limit X menuju 0 positif ya kan. Limit X menuju 0 positif daripada X per ln X. Nah, ini kira-kira gimana sih ngerjainnya? Nah, ya sudah, coba kita turunkan saja dulu langsung. Karena kan ini kalau dimasukin emang hasilnya 0 per 0 kurang lebih. Jadi limit X menuju 0 plus daripada turunannya 1 per 1 per X dikalikan dengan 1, sehingga jadinya limit X menuju 0 positif daripada 1 dibagi dengan 1 per X adalah X. Sehingga kalau kita masukkan hasilnya adalah 0. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah A. Nah, tapi untuk khusus nomor 3 ya, kenapa kok pakainya 0 positif, kenapa nggak pakai 0 aja? Karena untuk nomor 3 kalau misalnya kalian cari sebenarnya limit X menuju 0 daripada X per ln X itu sendiri itu tidak ada ya, tidak ada. Karena apa? Karena limit daripada X menuju 0 min dari X per ln X sendiri itu tidak sama dengan limit limit X menuju 0 positif daripada X per ln X. So di sini karena emang pengennya ada sesuatu nilai makanya pakai yang 0 positif ya. Jadi ini sebenarnya untuk ini enggak ada, terus kemudian di sini hasilnya adalah 0. Jadi karena enggak sama, yang satu enggak ada, yang satu ada, maka dapat disimpulkan bahwa limit X menuju 0 daripada X per ln X ini enggak ada. Nah, kenapa enggak ada? Gini, kita tahu bahwa kenapa enggak ada? Karena gini, ini kan artinya bagian kiri 0 ya. Nah, ini kan bagian kiri 0, atau ini kan berarti khusus bagian kiri 0, bagian kiri 0, dan ini adalah bagian kanan 0 ya, bagian kanan 0. Dan kita tahu bahwa, ingat ya, kita tahu bahwa ln X ini kan gini ya, ini karena ini fungsi rasional atau fungsi pecahan, so pasti punya syarat. Yang pertama adalah ln X-nya sendiri ini tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Sehingga kira-kira log berapa sih yang nggak boleh 0 gitu ya. Berarti ln 1 itu hasilnya 0. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa X-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, tapi kita juga tahu bahwa logaritma natural itu sama seperti logaritma yang dimana bilangan pokoknya yang mau dilogaritmakan atau dicari nilai logaritmanya tidak boleh positif, tidak boleh negatif. Berarti di sini juga kita bilang nggak boleh X itu harus lebih kecil daripada 0. Ya. Jadi yang di atas ini, yang ini adalah syarat penyebut
penyebut pecahan, sedangkan kalau yang di bawah ini adalah syarat dari atau mungkin ini saya ganti warna aja ya biar beda ya. Jadi di sini, nah ini bagian untuk yang biru muda, sedangkan yang merah itu adalah bagian yang ininya. Sedangkan yang biru muda itu X-nya harus lebih kecil daripada 0 ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini adalah bilangan pokok daripada logaritmanya ya. Terus kemudian kalau yang untuk yang di atas ini nomor 1 yang merah adalah penyebut pecahannya. Tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan kalau misalnya tidak boleh negatif ya. Harusnya ini lebih besar bukan lebih kecil ya, sorry. Bilangan pokok logaritmanya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, so dari sini dapat disimpulkan bahwa X-nya itu haruslah lebih besar daripada 0, akan tetapi X-nya tidak boleh sama dengan 1. Namun kalau misalnya kita bahas di bagian kiri 0, itu kan berarti sudah melanggar syarat X-nya. Makanya kenapa limit X yang di kiri 0, yang di kiri 0 dari X per ln X itu nggak ada ya. Walaupun secara kalau kita bilang, oh ini nggak ada masalah aja nih, nggak ada masalah karena kalau diturunin kan hasilnya adalah X. Akan tetapi kalau kita masukin X-nya yang lebih, atau oke deh gitu ya, mungkin ada yang bilang bahwa oh iya kalau misalnya kita langsung, nah kalau misalnya kita bilang oke, berarti kalau misalnya limit X menuju 0 minus daripada X, itu jawabannya juga 0 dong. Salah. Ingat, dalam aljabar, dalam fungsi jangan sampai lupa esensinya. That's why kenapa kita nggak bisa bilang kalau misalnya kita rubah bentuk menjadi bentuk yang lain dan bisa kita masukkan, harus ingat esensi daripada soalnya itu apa ya. Jadi walaupun misalnya kita rubah, misalnya soalnya nih limit X menuju 0 minus dari X per ln X, kemudian langsung kita rubah nih X per ln X dengan turunan hasilnya adalah X. Terus kalau dimasukin langsung jawabannya bisa hasilnya 0. Tapi ingat, kalau kita masukin ke fungsi aslinya yang sebelum dirubah, kalau misalnya kita masukin X-nya negatif, maka sudah bisa dipastikan ini tidak bisa dihitung ya. So untuk limit X menuju 0, menuju sebelah kiri 0 daripada X per ln X itu menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi atau tidak ada ya. Oke, so untuk nomor 4. Nah, nomor 4, limit X menuju 0 positif daripada X kuadrat kali ln X. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi, disclaimer lagi. Karena kita tahu bahwa di sini ada syarat. Syaratnya apa? Cukup ini aja. Yaitu adalah di sini X-nya haruslah lebih besar daripada 0. Of course, ini wajar ya. Jadi ini boleh kita pakai syaratnya karena di sini mendekatinya adalah sebelah kanan 0. Berarti 0,1, 0,2, 1, 2 dan seterusnya. Jadi di sini udah bisa kita pastikan bahwa di nomor 4, kalau misalkan ditanya limit X menuju 0 daripada X kuadrat ln X ini, itu tidak ada dengan alasan yaitu adalah limit X menuju 0 infinite X kuadrat kali ln X ini tidak sama dengan limit X menuju 0 positif daripada X kuadrat dari ln X, dimana ini tidak terdefinisi ya, tidak bisa dihitung, alias nggak ada hasilnya, tidak ada. Sedangkan kalau untuk yang di sebelah kanan kita cek, yaudah ini tinggal kita turunkan aja sebenarnya. Cuman turunannya of course ini kita pakai perkalian karena ini jadi satu fungsi biasa sebenarnya. Cuman fungsinya fungsi perkalian. Beda sama di bagian sini. Kalau ini kita nggak bisa bilang ini ada di atas sendiri fx, ini gx. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita kerjanya gimana? Nah, of course ini juga sama ya. Sorry, ini nggak usah pakai perkalian karena emang sebenarnya untuk
limit itu nggak perlu ribet-ribet kita pakai entah ada kali gitu ya. Kalau kali berarti kita bisa rubah ini sebenarnya, ya kan? Karena sebenarnya ini sama aja kayak kalau ln kali x pangkat x kuadrat. Cuman masalahnya untuk turunan daripada logaritma terus ada pangkatnya lagi nggak apa namanya nggak kita pakai. Terus gimana nih cara ngerjainnya? Jadi gini, limit x menuju 0 positif daripada x kuadrat dikalikan dengan 1/1/ln x. Nah, cuman kan ini ribet, atau boleh juga kita bilang limit x menuju 0 positif daripada 1/1/x kuadrat. Nah, ya. Jadi 1/1 itu dikalikan dengan ln x. Nah, enak yang mana nih? Kalau yang di atas bentuknya jadinya x kuadrat per 1/ln x, tapi kalau yang ini adalah ln x per x pangkat min 2 gitu, boleh. Ya udah, akhirnya kita memutuskan kita ln-nya kita biarkan di atas saja. Ya sudah, berarti jadinya adalah limit x menuju 0 positif daripada ln x per x pangkat min 2. Ya udah, barulah kita turunkan masing-masing. Sehingga hasilnya adalah 1/x dikalikan dengan 1 min 2 kali x pangkat min 3. Sehingga jadinya limit x menuju 0 plus daripada gitu ya, daripada 1/x atau berarti min 1/2 dikalikan dengan yang namanya x pangkat ini min 1, jadinya x pangkat 2. Nah, kan gitu. Sehingga ini kan bisa kita hitung kan, apa namanya hasilnya jadinya min setengah kali 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kalau untuk yang limit sebelah kanan itu hasilnya adalah mendekati 0. Sehingga nomor 4 untuk jawabannya, untuk nomor yang 4 itu adalah yang B, ya, itu adalah 0. Nah, jadi kalau misalnya nomor 4 nih, misalnya nih, kita kerjain pakai aturan turunan yang perkalian misalkan ya, kira-kira ada nggak sih gitu ya hasilnya? Oke, ini kalau diturunkan pakai aturan perkalian kan berarti U aksen kali V gitu ya. U aksen kali V dari 2x kali ln x ditambah dengan V aksen berarti 1/x dikalikan dengan U, yaitu adalah x kuadrat, sehingga ini habis. Jadinya adalah 2x kali ln x ditambahkan dengan x, jadinya 2 kali 0 kali ln 0 ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk limit ya, kalau untuk perkalian ya sebenarnya. Nah, kenapa nggak bisa gitu ya? Kenapa kita nggak bisa pakai aturan pembagian ataupun aturan perkalian? Ingat dasar daripada limit, sifat-sifat limit ya. Yang kalau misalnya kalian masih ingat belajar waktu SMA ya, limit x menuju a daripada fx dikalikan dengan gx itu setara dengan yang namanya limit x menuju a di sini bisa 0 bisa infinite, daripada fx dikalikan dengan limit x menuju a daripada gx. Sehingga ini sama aja kayak f aksen x, kemudian kita masukin a gitu ya. Terus kita kemudian turunkan lagi gx-nya. Jadi emang nggak boleh kita pakai aturan perkalian. Begitu juga untuk pembagian, dasarnya juga ada fx per gx. Nah, ini juga sama, sifatnya adalah limit x menuju a daripada fx dibagi dengan hasil daripada limit x menuju a daripada si gx. Jadi emang kalau misalnya kita mau ngerjain ya berarti ini kan f aksen kita masukin a per g aksen kita masukin a. Begitu juga begini, f aksen kali masukin a, terus kemudian dikalikan dengan g aksen kalau kita masukin a. Sehingga di sini emang kalau limit tidak ada yang namanya turunan itu ini merupakan sebuah fungsi yang jadi satu, melainkan emang dua fungsi yang terpisah. Sehingga emang kalau mau nurunin ya nuruninnya satu-satu. Sehingga kalau misalnya emang paling possible ya ini ngerjainnya begini. Limit x menuju 0 positif daripada
x kuadrat dikalikan dengan limit x menuju 0 positif daripada ln x. Nah, sehingga jadinya ini 2x dikalikan dengan yang namanya 1/x dikalikan dengan 1. Ini jadinya limit x menuju 0 plus daripada 2x dikalikan dengan limit x menuju 0 plus daripada 1/x. Sehingga jadinya ini 2 kali 0 ditambahkan dengan 1/0. Loh, ya kan? Kok malah nggak ada gitu kan? Nah, kalau kayak gini, hasilnya apa? Ya, hasilnya sebenarnya ini juga kita bisa bilang dia hasilnya adalah 0. Ya, karena kan mau satu, ini kan jadinya adalah sesuatu yang emang tidak terdefinisi harusnya. Tapi karena berhubung ini dikali 0, ya udah, mau 0 dikalikan berapapun ya tetap hasilnya adalah 0. Cuman kalau misalnya emang kita tulis seperti ini kan ini jatuhnya jadi hasilnya 0/0 juga gitu kan. Nah, berarti emang mau nggak mau kita harus akalin lagi bagaimanapun caranya supaya hasilnya nggak 0/0. Nah, akhirnya rubah lagi kan. Nah, jadi salah satunya alternatif pengerjaannya, kalau emang oke, ini kan bisa 0/0 nih karena bilangnya 2 kali 0 kali 1/0 kan sama aja kayak ini kali ini dibagi dengan ini. Nah, tapi ini juga bisa 0 kali sesuatu hasilnya 0. Oke. Nah, berarti supaya tidak terjadi yang namanya kerancuan ya, berarti kan di sini faktornya mungkin karena jadinya mungkin di kiri 0 gitu kan. Sehingga hasilnya tidak bisa kita hitung apa gimana gitu ya. So berarti ini tidak disarankan. Jadi mendingan coba rubah sesuatu yang lain. Emang jadi jatuhnya tuh emang fleksibel, cuman gak sefleksibel yang kita bayangkan. Kalau emang misalnya pakai cara ini bukan cara yang salah. Bukan cara yang salah, melainkan emang caranya aja lagi nggak pas. Jadi cara pasnya gimana ya begini kurang lebih ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kita hapus dulu untuk nomor 3 sama 4-nya. Dan untuk nomor 5, di sini kita sudah punya informasi bahwa nah ini juga sama nih. Ini harusnya nih ada sikunya nih. Nah, jadi ini limit x menuju 0 plus daripada 1/x dikurang dengan 1/ln x tambah dengan 1. Nah, ya udah. Sebenarnya kalau untuk pengurangan seperti ini kan kita bisa aja nih kerjain ya kan dengan cara turunan ya satu gitu ya. Tapi coba kita kerjakan dengan ini, menyederhanakan dulu bentuknya. Jadi ini adalah x dikalikan dengan ln x tambah 1 gitu ya. Kemudian ini jadinya adalah ln kali x tambah 1, ln dari x tambah 1 dikurangkan dengan x. Kemudian ya udah, turunkan atas, turunkan bawah. Nah, tapi karena berhubung bawah ini adalah sebuah fungsi perkalian, jadi ini kan sebenarnya ini kan adalah pembagian. Jadi atasnya kerjain sendiri, bawahnya kerjain sendiri. Nah, ya udah, berarti ini atasnya kita kerjain, bawahnya kita kerjain. Berarti jadinya limit x menuju 0 plus. Nah, ini sedikit berbeda ya. Coba nih, kalau misalnya kita kerjain atasnya mah gampang ya. Tinggal ln ini jadinya adalah 1/x tambah 1 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan yang namanya 1 per. Nah, ini jadinya adalah apa? U aksen 1 kali V ditambah dengan V aksen ya, ditambah dengan V aksen. V aksen dikalikan dengan U, berarti 1/x tambah 1 kali 1 dikalikan dengan U-nya adalah X. Berarti ini bentuknya adalah akan sama seperti limit X menuju 0 plus daripada ini berarti X tambah 1, 1 kurang 1 kali X tambah 1 per, ini kita bikin jadinya berarti X tambah 1 kali kali ln X tambah 1 ditambah dengan X per X tambah 1, sehingga ini langsunglah kita coret ya kan. Berarti ini bentuknya sama dengan limit X menuju 0 positif daripada 1 kurang X kurang 1 per X tambah 1 kali ln X tambah 1 ditambahkan dengan X. Berarti jadinya berarti
ini kan jadinya min X ya. Limit X menuju 0 plus daripada min X per X tambah 1 dikalikan dengan ln X tambah 1 ditambahkan dengan X. Berarti hasilnya berapa nih, ya kan? Berarti hasilnya adalah, wah berarti ini hasilnya tetap 0/0 lagi ya. Oke, berarti bukan cara seperti ini yang bisa kita pakai. Atau kemungkinan besar bukan begini cara mainnya. Ingat, ini kan berarti sama aja kayak limit X menuju 0 positif daripada ini. Ya, yang atas bener. Kalau misalnya kita kerjain ya kita turunkan aja satu-satu gitu ya. Yang bawah pun juga kita turunkan satu-satu. Sehingga jadinya 1 dikalikan dengan 1 per X tambah 1. Berarti coba, apakah akan ada jawabannya gitu kan. Per X tambah 1, 1 dikurang dengan 1 kali X tambah 1 per 1 per X tambah 1. Sehingga ini kita coret. Nah, berarti hasilnya adalah min X. Wah, hasilnya apakah 0 juga nih? Nah, ini kalau misalnya kita kerjain hasilnya adalah min X ya. Berarti hasilnya adalah 0. Tapi nggak ada jawabannya. Coba. Oke. Berarti emang bener ya kayak tadi ya. Berarti emang sebenarnya emang nggak boleh ya kalau misalnya kita kerjain kayak di bawah. Maksudnya yang di bawah itu kita kerjain secara ini. Berarti emang mau nggak mau gitu ya. Tadi kan 1 per X tambah 1 kali 1 dikurangkan dengan 1. Ya namanya ini fungsi penjumlahan kan tinggal kurang. Ini satu-satu. Kalau ini adalah, jadi gini loh. Ini adalah fx-nya. Dan ini adalah gx-nya. Gitu. Jadi kenapa makanya yang di bawah yang tadi kita nggak boleh pakai cara kayak tadi. Karena emang ini adalah udah satu kesatuan. Kalau yang tadi yang misalnya X kali ini itu fx kali gx. Nah, sedangkan limitnya tuh ada sendiri. Nah, atau bahasa kasarnya nih, kalau misalnya kita kerjain pakai sifatnya, berarti ini kan sama aja bentuknya dengan limit X menuju 0 positif daripada ln X tambah 1 dikurangkan dengan X per limit X menuju 0 positif daripada X dikalikan dengan ln daripada X tambah 1. Ya udah, yang atas ini kerjain sendiri, yang bawah kerjain sendiri gitu. Nah, ya udah, berarti limit X menuju 0 positif daripada gitu ya. 1 per X tambah 1 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan 1 per, ini pakai yang tadi aturan perkalian. U aksen. U aksennya 1 karena di sini kan berarti U-nya adalah X, berarti U aksennya adalah 1 dan kemudian untuk V-nya adalah ln X tambah 1, maka jadinya V aksennya adalah V aksennya adalah 1 per X tambah 1. Nah, gitu ya. Oke, berarti U aksen kali V-nya adalah ln X tambah 1 ditambah dengan V aksen kali U, 1 per X tambah 1 kali U. U-nya adalah X. Berarti limit X menuju 0 positif daripada, ini kan jadinya per X tambah 1 gitu ya. Ini 1 dikurangkan dengan 1 kali X tambah 1 per, nah ini jadinya adalah ln X tambah 1 di, ini kalau kita kalikan dengan X tambah 1 boleh juga nih sebenarnya ya. X tambah 1 terus ditambahkan dengan X per X tambah 1. Kan gini. Oke. So berarti ini sama bentuknya dengan limit X menuju 0 plus daripada, ini sama kayak tadi ya, ini dicoret. Sehingga jadi bentuknya adalah min X, langsung aja ya, min X per X tambah 1 kali ln X tambah 1 ditambahkan dengan X yang hasilnya adalah 0/0. Kita turunkan lagi masing-masing. Limit X menuju 0 positif daripada min 1 per, ini sama lagi, berarti di sini U-nya adalah X tambah 1, berarti U aksennya adalah 1, dan V-nya adalah ln X tambah 1, berarti V aksennya adalah 1 per X tambah 1. Ya udah, berarti U aksen kali V, U aksen kali V, berarti 1 kali V-nya adalah ln, atau mungkin ditukar ya. Ya sama aja sih ya.
dikali ln X tambah 1 ditambah dengan V aksen kali U 1 per X tambah 1 dikalikan dengan U nya adalah X tambah 1 ditambahkan dengan 1. Berarti jadinya limit X menuju 0 plus, dan ini kan berarti adalah hasilnya 1 ya. Ya udah, berarti kalau misalnya ini kan min 1 per atau min 1 per ln X tambah 1 ditambahkan dengan 2. Kalau kita masukin jadinya min 1 per ln 1, karena kita masukin nolnya ya. 0 tambah 1 tambah 2 jadinya adalah min 1 per 2. Karena ingat, ln 1 tuh hasilnya adalah 0. Barulah nomor 5 ini jawabannya adalah yang B. Jadi kalau misalnya tadi kita kerjain ini, kita kerjain dengan cara dipisah gitu ya, dipisah nggak bisa ya. Karena kalau misalnya udah kayak gitu berarti ini terdiri dari 1 fungsi, 2 fungsi, 3 fungsi, 4 fungsi. Nah, sedangkan kalau untuk limit itu ya cuman modelnya adalah fx per gx, ya tinggal turunkan atasnya sendiri, bawahnya sendiri. Kalau emang atasnya fungsi perkalian ya turunkan dengan aturan perkalian, yang bawahnya kalau emang pakai metode dalam bentuk pembagian ya pakai aturan pembagian ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3, 4, dan 5-nya. Dan untuk soalnya mungkin langsung saya jebret aja ya sampai nomor terakhir. Karena cuman emang soalnya pendek-pendek, cuman jawabannya yang panjang ya. Oke, so untuk nomor 6, limit X menuju 0 plus daripada X tambah 1 dikalikan dengan pangkat 1 per cos X dikurangkan dengan 1, dan ini hasilnya adalah 1 pangkat infinite. Kenapa pakai 0 plus? Pasti bisa dipastikan bahwa untuk sebenarnya di bagian ada beberapa sih ya, yang kayak tadi nomor 5 itu kan pakai 0 plus. Sebenarnya kalau mau 0 pun juga nggak ada masalah. Cuman karena berhubung mau 0 plus dan 0 min itu jawabannya ada, ya udah nggak ada masalah ya. Jadi kalau 0 plus itu kadang ada beberapa yang emang harus positif, sedangkan negatif nggak ada jawabannya. Tapi emang ada juga yang kalau mintanya positif, padahal negatifnya juga ada jawaban. Nah, ini kita langsung pakai sifatnya aja ya. Nah, kayak tadi. Jadi kan berarti ini adalah limit daripada X menuju 0 positif daripada E gitu ya. Pangkat 1 per cos X kurang 1 dikalikan dengan ln daripada X tambah 1. Sehingga ini bentuknya akan setara dengan E pangkat limit X menuju 0 plus daripada ln X tambah 1 per cos X dikurangkan dengan 1. Ya udah, kita fokus kerjain yang bagian sininya aja. Sehingga kalau ini kita turunkan, berarti jadinya adalah limit X menuju 0 plus daripada 1 per X tambah 1 kali 1 per min sin X kurang 0. Sehingga limit X menuju 0 plusnya ini setara dengan 1 per, atau min aja ya, min 1 per X tambah 1 dikalikan dengan sin X. Gitu ya. Oke, wait, coba deh. Kalau misalnya ini emang nggak kita turunin, coba ya. Kan jadinya berarti ln 0 tambah 1 per cos 0. Oh enggak, ini hasilnya tetap 0 per 0 karena 1 kurang 1. Terus ini ln 1 kan hasilnya 0. Oke, berarti emang nggak bisa, berarti emang nggak mau harus diturunkan. Coba 1 per X tambah 1 dikalikan dengan 1 ya, per cos X nya jadi diturunin jadi min sin X dikurangkan dengan 0. Berarti limit X menuju 0 positif daripada ini hasilnya nih kan berarti 1 per A dibagi dengan B, kan jadi 1 per A dibagi dengan B. Iya, 1 per AB. Jadinya berarti ini min 1 per X tambah 1 dikalikan dengan sin X. Nah, oke.
Ternyata ini kalau kita masukin ya berarti min 1 per. Nah, kan ini kalau misalnya mau dikerjain pun dilanjutin lagi tetap bakal sama hasilnya. Jadi ini sebenarnya 1 dikalikan dengan sin 0 yang hasilnya adalah min 1 per 0 alias min infinite. Ya karena 1 per 0 inilah kalau misalnya diturunin pun juga nanti hasilnya tetap bakal segini. Oke, jadi hasilnya adalah E pangkat min infinite berarti sama dengan 1 per E pangkat infinite 1 per infinite, sehingga jawabannya adalah 0. So nomor 6 jawabannya adalah yang A ya. Oke, tapi kalau untuk yang limit pangkat begini ya, kalian bisa cek juga cara lainnya, tapi emang nggak semua bisa dipakai sih ya. Cuman pada umumnya kalau misalnya kita ngerjain limit perpangkatan itu lebih umumnya seperti ini. Terkecuali kalau ada sifat-sifat khusus yang kalau misalnya limit ini setara dengan nilai E, nah baru. Jadi sebenarnya ini ngerjainnya tuh ngerjain dari cara ini tuh sebenarnya basicnya dari situ dulu. Kalian bisa lihat kalkulus 1 ya untuk pendidikan matematika ya, ada di playlist Pema pendidikan matematika lah, intinya ada di playlist kalkulus 1 tuh untuk pendidikan matematika. Di situ ada bab terkait dengan yang namanya turunan atau limit, tapi limitnya terkait dengan limit E. Coba kalian cari dulu di ruang baca virtual, di modul keberapa, nanti kalian bisa langsung aja disimak pembahasan soalnya. Dan di situ ada kok ya terkait dengan limit perpangkatan yang emang ada hubungannya dengan E seperti itu. Oke, so nomor 7 kita lanjut ya, nomor 7 limit x menuju 0 plus daripada x pangkat sin x. X pangkat sin x. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah limit x menuju 0 plus daripada e pangkat sin x dikalikan dengan ln x. Sehingga ini akan sama nilainya dengan e pangkat limit x menuju 0 plus daripada sin x dikalikan dengan ln x. Ya sudah, berarti langsung kita kerjakan saja untuk si limitnya ini. Nah, jawabannya berapa? Ya sudah, berarti limit x menuju 0 plus ini kita turunkan satu-satu aja. Sin x-nya hasilnya adalah cos x dan ini jadinya 1 per x. Sehingga jadinya limit x menuju 0 plus daripada cos x per x. Nah, ini kan kalau kita hitung kan 1 per 0 ya. Hasilnya adalah infinite. Coba deh sebelum kita kerjain, coba deh. Apakah kalau misalnya kita masukin langsung berarti apa namanya? Sin x kali ln x berarti jawabannya adalah sin 0 kali ln 0 sama dengan 0 kali, dimana kalau ln 0 itu jawabannya ada nggak ya, coba. Oh, nggak ada juga, berarti nggak gitu caranya. Nah, soalnya ini ln 0 ini adalah sesuatu yang emang tidak terdefinisi karena emang 0 itu kan nggak boleh ya kalau dimasukin ya. Oke, berarti wait. Kalau misalnya kita pakai aturan perkalian U aksennya cos x kali V ln x tambah dengan V aksen kali U, tetap aja yang bisa dihasilkan cuman ini jawabannya 1 tambah ini 1 dikalikan dengan ln 0 juga nggak bisa. Oke, kalau kita turunkan dia satu-satu jadinya adalah cos x dikalikan dengan 1 per x, sehingga jadinya limit x menuju 0 plus daripada cos x per x. Nah, coba kita cara lain. Nah, yang gimana tuh? Nah, kan kita bisa juga ya kalau misalnya kan 1 per sin pangkat min 1 dari x gitu ya, dikalikan dengan ln x, sehingga kita bisa bilang bahwa ln daripada x per sin pangkat min 1 alias 1 per sin gitu ya, 1 per 1 per sin ya, karena gini, A itu kan sama dengan 1 per 1
per A alias 1 dikali dengan A per 1. Ya sudah, berarti ini kalau kita turunkan, oke, limit X menuju 0 positif daripada 1 per X per, ini jadinya min 1 kali sin pangkat min 2X, karena kan turunan pangkat dulu, terus dikalikan dengan turunan dalamnya, turunan aljabar. Turunan sin itu hasilnya cos, kemudian dikalikan dengan turunan aljabarnya adalah 1. Sehingga dari sini, oke, berarti kemungkinan besar ini kita hapus saja ya. Oke, kita hapus saja nih. Berarti ini kita taikin dulu. Nah, berarti ini kan sama aja kayak limit X menuju 0 plus daripada gitu kan ya. Berarti min 1 per X, gitu ya, dikali dengan sin kuadrat X per cos X. Atau gini aja deh, sin kuadrat X per cos X. Nah, sehingga jadinya limit X menuju 0 plus daripada min sin X per X dikalikan dengan sin X per cos X. Dan ingat, ini kan apa namanya, kita lanjutin lagi ya. Berarti di sini aja, limit X menuju 0 plus daripada sin X per X, ya kan, minus di depannya ya, jangan lupa, dikalikan dengan limit X menuju 0 positif daripada tan X. Nah, tan 0 gitu ya, kan tan 0 itu kan hasilnya 0 gitu, dan ini hasilnya 1, min 1 kali dengan 0, jawabannya adalah 0. Sehingga di sini limit ini itu hasilnya adalah 0. Jadinya berarti pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang A gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mengerjakan yang perkalian, tapi kalau misalnya nggak bisa polos, kayak misalnya langsung turunin satu-satu, berarti emang harus mau nggak mau kita akalin bagaimanapun caranya gitu. Oke, so kita ini nomor 7 kita hapus untuk nomor 7-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, limit X menuju pi per 2 alias 90 ya, berarti daripada sin X dipangkatkan dengan 1 per cos X. Ini kan sin 90 adalah 1 per sin 90 0, jadinya 1 pangkat infinite. So karena ini pangkat ya, berarti kita bisa menggunakan limit X menuju pi per 2 daripada pangkat, langsung 1 per cos X dikalikan dengan ln daripada sin X. Sehingga ini sama aja kayak pangkat limit X menuju pi per 2 daripada ln sin X per cos X. Dan tujuan kita mencari ini nilainya berapa gitu. Ya sudah, berarti coba kalau misalnya langsung kita turunkan saja satu persatu dari atas sendiri bawah sendiri, berarti ini jadinya turunnya adalah 1 per sin X dikalikan dengan cos X per turunan cos X adalah min sin X. Berarti limit X menuju pi per 2 daripada, ini kan berarti bisa langsung kita habisin aja ya, atau kalau enggak mungkin begini, cos X per sin X, ini minus ya depannya ya, langsung depannya aja. Nah, kan dibagi dengan sin X alias dikali dengan sin X gitu ya. Nah, ini kan hasilnya adalah limit X menuju pi per 2 daripada min cos X per sin kuadrat X. Sehingga kita masukkan min cos 90 per sin kuadrat 90 sama dengan min 0 per 1 kuadrat, sama dengan, ya hasilnya adalah 0. Sehingga nilai nomor 8 ini adalah pangkat 0 yang jawabannya adalah 1. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah B. And then kita lanjut ke soal nomor 9. Limit daripada X menuju 0 plus daripada 10X dipangkatkan dengan X kuadrat. Berarti ini jadinya adalah limit X menuju 0 positif daripada dipangkatkan dengan X kuadrat kali dengan ln 10X. Sehingga jadinya pangkat limit X menuju 0 positif daripada X kuadrat ln 10X. Ya udah,
langsunglah cari ini hasilnya berapa, kan gitu ya. Berarti limit, nah ini karena berhubung kemungkinan besar kalau kita kerjakan satu-satu lagi ya kan, 2x dikalikan dengan 1/10x, bisa nggak kira-kira gitu kan. Nah ini sama kayak tadi, ini 1/x pangkat min 2 kali ln 10x, sehingga jadinya adalah limit x menuju 0 positif dari ln 10x di 10x per x pangkat min 2. Barulah kita turunkan satu-satu limit x menuju 0 positif dari 1/10x per min 2 x pangkat min 3. Nah berarti sama aja kayak bentuknya limit atau mungkin lanjut ke sini aja ya, limit x menuju 0 plus daripada 1/10x dikali dengan 1 per min 2x pangkat min 3. Berarti ini kan jadinya limit x menuju 0 positif daripada ini berarti jadinya min 1/20 kali x pangkat 3, sehingga ini coret 1, ini jadi sisa 2, jadinya berarti limit x menuju 0 positif daripada minus x pangkat 2/20, ya berarti 0 pangkat 2/20, jawabannya adalah 0, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa e pangkat 0 sama dengan 1. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang A ya, yaitu adalah jawabannya 1. Oke, so terakhir soal nomor 10 ya, untuk bab terakhir atau modul terakhir dan untuk tes formatif yang terakhir, kita hantam saja untuk soal nomor 10-nya. Oke, soal nomor 10, limit x menuju 0 daripada x tambah e pangkat setengah x atau x per 2 dipangkatkan dengan 2/x. Nah berarti ini limit x menuju 0 daripada e pangkat 2/x kali dengan ln x tambah e pangkat x per 2 atau setengah x deh kita tulisnya, sehingga jadinya e pangkat 2 per limit x menuju 0 daripada 2 kali ln x tambah e pangkat setengah x per x, sehingga tujuan kita adalah mencari nilai ini berapa. Ya sudah, kita kerjakan satu-satu, turunkan atas, turunkan bawah. Nah karena ini kan cuman koefisien doang ya, ini sebenarnya satu fungsi saja, berarti jadinya 2 limit x menuju 0 dari 2 dikalikan dengan 1/x tambah e pangkat setengah x atau x per 2 dikalikan dengan turunan ini, yaitu adalah 1 ditambahkan dengan yang namanya, nah hasilnya adalah setengah kali e pangkat setengah x per gitu ya, per 1, sehingga jadinya limit x menuju 0 daripada 2 kali 1 tambah setengah e pangkat setengah x per x tambah e pangkat x per 2 atau setengah x, jadinya berarti sama dengan 2 kali 1 tambah setengah kali e pangkat 0 per 0 ditambahkan dengan e pangkat 0, sehingga jadinya adalah 2 kali 1 tambah 0 2 kali 1 ditambahkan dengan ini setengah kali 1 ya, setengah per 0 tambah 1, jadinya berarti 2 kali 3 per 2 alias 1 setengah, atau ini kali pelangi juga boleh, tambah 1 per 1, jawabannya adalah 3, sehingga dari soal nomor 10 jawabannya adalah e pangkat 3. Yaudah, berarti nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. So dengan begitu berakhirlah pembahasan untuk mata kuliah ya, mata kuliah kalkulus 1 start from modul 1 sampai ke modul 9, yang dimana modul 9 ini merupakan modul terkait dengan
limit bentuk yang tak tentu, bisa 0/0, bisa infinite per infinite, bisa yang dikali 0 kali infinite atau apapun itu, dan cara merubahnya. Dan untuk yang kalau misalnya terkait dengan pangkat ya, terkait dengan pangkat, sebenarnya kalian bisa lihat juga sih di beberapa buku kalkulus ya, mungkin karena standarnya atau kurikulumnya beda ya. Walaupun sama-sama kalkulus, mungkin karena standarnya kalkulusnya beda, itu bisa jadi kurikulumnya beda. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat terkait dengan apa namanya? Terkait dengan apa namanya? Limit yang pangkat, sebenarnya kalian bisa lihat ini ya. Sorry dulu. Nah, kalian bisa lihat ini nih. Ini ada di PEMA ya, buku PEMA kalkulus 1. Kalian bisa lihat tuh ada limit X menuju ini yang kalau misalnya kita lakukan pendekatan ternyata jawabannya E. Nah, jadi dilakukan hal sedemikian rupa seperti ini, nanti jawabannya tuh adalah E pangkat seperti ini nanti. Nah, cuman karena mungkin kita mau ngambil gampangnya aja, pakai sifatnya aja, ya udah langsunglah ketemu jawaban seperti ini ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton playlist untuk kalkulus 1 mata 4110. Dan jika ada kekeliruan dari saya menjawab atau mungkin kalian ada pertanyaan, langsung aja di chat di kolom komentar dan saya izin pamit. Dan terima kasih ya yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial ataupun melewati kiris. So, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.